Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Nama saya Violeta Astaptajak. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soenhaji. Metodologinya Bapak Sunario Soenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PURIN. Hari ini ada tema yang sangat menarik. Jenis kata dalam bahasa Rusia. Jenis kata. Untuk apa kita harus tahu jenis kata? Nama. Karena kita belajar bahasa Rusia, kita menggunakan kamus untuk mencari di kamus kata-kata dan tahu jenis kata ini, kata benda, kata sifat, kata ganti orang, kata kerja, dan lain-lain. Kita harus tahu nama dalam bahasa Rusia itu. Karena di kamus ada singkatan, ya, ada singkatan. Jenis kelamin perempuan ada J.R. Terus jenis kelamin laki-laki M.R. Jenis kelamin netral S.R. Kalau jamak, ya, M.C. Atau tunggal Y.C. dan lain-lain, ya. Supaya kita mengerti singkatannya, kita harus tahu lengkap nama jenis kata lengkap. Silahkan. Yang pertama, kata benda. Kata benda существительное. Существительное kata benda. Существительное. Apa yang kita harus tahu tentang kata benda? Kata benda bisa, ya, bisa berjenis kelamin perempuan, bisa laki-laki, bisa netral. Bisa bentuk jamak, bisa bentuk tunggal. Jadi, существительное kalau bernyawa, ya, kalau bernyawa. Одушевленное, одушевленное. Kalau di kamus bisa singkatan удуш, titik, ya, удуш di sini titik. Itu bernyawa, artinya bernyawa. Terus kalau tidak bernyawa, неодушевленное, неодушевленное. Bisa juga singkatan неодуш, titik di sini, неодуш. Itu tidak bernyawa. Terus kalau jenis kelamin perempuan, женский род. Kita menulis род, tapi bacanya род. Женский род. Singkatannya J.R. Atau juga bisa singkatan жен, begini, жен, titik di sini, жен-R. Женский род. Jenis kelamin perempuan atau feminin. Di sini kalau jenis kelamin laki-laki, ya, atau maskulin, мужской род, мужской род. Bisa singkatannya begini, муж titik R, atau bisa M titik R, seperti di sini, MR, женский род, мужской род, мужской род. Женский род, мужской род. Terus ada netral, jenis kelamin netral, средний род. Bisa begini, S titik R, bisa juga сред sampai D, di sini titik, di sini R, средний род. Kalau jamak, ya, kalau jamak, множественное число. Множественное число. Множественное число. Не Ч, huruf Ч. Множественное число. Kalau jamak, plural, plural. Di sini единственное число. Единственное число itu tunggal atau bahasa Inggrisnya single, ya. Singular. Singular. Единственное число. Jadi begini, женский род feminin, мужской род masculine, средний род neutral. Множественное число plural, единственное число singular. Sekarang kita lanjut, ya. Di sini ada contoh. Contoh untuk jenis kata yang berikutnya. Kata ganti orang. Местоимение. 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 Kata ganti orang. Contohnya.
Saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, dia netral, Anda, kami, kita, mereka, местоимение. Terus kata depan atau preposisi. Kata depan atau preposisi предлог. Предлог. Kata sambung. Союз. Kalau предлог contohnya di atas, di atap sesuatu. Di sini di dalam sesuatu, под, di bawah sesuatu, над, di atas sesuatu. Itu предлог. Terus союз, kata sambung, di sini ada contoh dan, i itu dan, ya bahasa Rusia i itu dan. Terus yang berikutnya kata seru, междометие. Междометие, ya kalau kita bingung atau takut atau apa, kita bisa bilang oh atau oi atau wow. Kata wow sekarang sudah digunakan dalam bahasa Rusia sebagai kata di antara kata-kata yang lain. Kenapa? Karena kata ini datang dari bahasa Inggris dan sudah bahasa modern sudah digunakan wow. Tapi dulu sebelumnya ya kita menggunakan oi atau ada kata yang lain ya sebagai pengganti wow. Tapi sekarang menggunakan wow juga seperti orang Inggris. Wow itu kata seru. Saya lanjut. 8. Причастие. Причастие itu untuk mengerti apa itu причастие itu bisa membandingkan dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris причастие itu participle 1, participle 2 ya. Ada participle 1 present participle atau participle 2 past participle past participle. Bahasa Rusia juga ada seperti itu, причастие, present participle atau past participle. Причастие. Kalau do, did, dan ya. Dan itu participle 3 ya, itu verb 3. Sebagai contoh untuk membandingkan bahasa. Di sini ada contoh сделан. Kalau bahasa Inggrisnya itu done. Verb 3. Jadi sudah dilakukan. 9 ada деепричастие. Ada banyak ya jenis kata dalam bahasa Rusia. Itu sangat berguna untuk peserta yang sudah belajar di universitas ya. Jurusannya sastra Rusia. Sangat berguna tahu ini, hafal. Деепричастие itu gerunds. Деепричастие. Gerunds. Di sini ada contoh. Сделавши. Sudah melakukan juga сделавши. Диахири dengan ши, сделавши, сказавши, обещавши, dan lain-lain. Terus particle word itu bukan kata tapi cuma bagian dari kata ya. Kata pendek. Частица. Di sini ada contoh частица. Же itu kan kalau bahasa Indonesia kan. Kamu tahu kan? Ты знаешь же. Atau ведь. Ты знаешь ведь. Kamu tahu kan? Atau все-таки. Semua sama. Все-таки. Itu частица. Bukan kata tapi cuma bagian kata. Частица. Kata kerja. Глагол. Tentang kata kerja ada banyak jenisnya kata kerja. Kita harus tahu ini. Глагол. Kata kerja imperfektif. Несовершенный вид глагола. Глагол menjadi глагола karena di sini sudah genitif ya. Yang jenisnya kata kerja ya. Itu jadi kepunyaan. Genitif di sini karena itu tambah huruf A. Karena глагол berjenis kelamin laki-laki. Tambah huruf A dalam genitif. Несовершенный вид глагола. Terus kata kerja perfektif. Совершенный вид глагола. Kalau dalam kamus atau dalam
textbook tentang bahasa Rusia, bisa juga singkatan NSV, cuma 3 huruf ya, NSV itu artinya несовершенный вид глагола, imperfektif. Kalau perfektif, singkatannya SV, совершенный вид. Jika Anda ketemu di kamus, Anda sudah tahu, itu NSV imperfektif, kata kerja imperfektif. Kalau SV, kata kerja perfektif. Terus kata kerja refleksif. Возвратный глагол, Kata kerja modal. Модальный глагол, dan adverbia atau kata keterangan ya. Sekarang di ahli bahasa Rusia, ahli bahasa Indonesia bernama kata keterangan dengan kata adverbia. Mereka mengambil kata ini dari bahasa Inggris ya, adverb, adverbia. Tapi sebelumnya nama itu kata keterangan, adverbia. Dan sekarang kita melihat contohnya apa di sini ada. Kalau tentang глагол, читать, membaca. Несовершенный вид глагола, kata kerja imperfektif, читать, itu несовершенный, ya. Совершенный вид глагола, kata kerja perfektif, прочитать, ya. Di sini ada awalan kata kerja, pro. Bacanya pra, karena прочитать, penekanannya pada huruf A. Прочитать. Dan возвратный глагол, просыпаться, diakhiri dengan T tanda pelemah dan postfix, ada postfix ся. Itu kata kerja refleksif. Dan lagi modalный глагол, apa contohnya? Mau atau bisa, itu kata kerja modal. Dan наречие adverbi atau kata keterangan ini хорошо, baik, rano, sebelum waktunya, плохо, buruk. Biasanya hampir 98% yang adverbi atau kata keterangan dalam bahasa Rusia diakhiri dengan huruf O. Dan kata adverbi tidak berubah sesuai dengan waktu, sesuai dengan kasus, tidak berubah kata ini. Ada juga ada kata sifat ya. Kata sifat belum ya, kata sifat прилагательное. Прилагательное. Bacanya begini. Прилагательное. Ada kata sifat. Kata sifat Anda sudah tahu ya, itu merah, baik, buruk, hijau, itu sifatnya kata benda ya, sifatnya kata benda. Bahasa Rusia красивый, красивая, красивая. Kata sifat berubah ya sesuai dengan jenis kelamin kata benda. Ya, karena kalau kata benda berjenis kelamin perempuan ya, kata sifat juga berubah, akhiran kata sifat. Kita sudah belajar di channel ini tentang itu. Silahkan catat bahan ini. Saya mengucapkan lagi supaya Anda bisa ulangi setelah saya. Существительное, kata benda, bernyawa. Одушевленное, tidak bernyawa. Неодушевленное, feminin. Женский род.
masculine, мужской род, нейтрал, средний род. Terus kalau jamak, plural, множественное число. Kalau tunggal atau singular, единственное число. Terus kata ganti orang, местоимение. Kata depan atau preposisi. Предлог. Kata sambung. Союз. Междометие. Kata seru. Междометие. Itu bagian dari kata kecil ya. Cuma partikel. Междометие, terus причастие ya ada. Participle 1, participle 2. Причастие. Причастие. Dan деепричастие. Деепричастие. Particle verb. Частица. Kita menulis частица, tapi ucapannya i di sini. Sudah tradisi ya mengucapkan kata ini untuk apa? Hanya untuk memudahkan pengucapannya. Частица. Частица. Kata kerja. Глагол. Имперфектив. Несовершенный вид глагола. Перфектив. Совершенный вид глагола. Kata kerja рефлексив. Возвратный глагол. Kata kerja modal. Модальный глагол. Dan kata adverbia atau kata keterangan наречие. Dan прилагательное. Kata sifat. Прилагательное. Прилагательное. Ada juga banyak, ada lagi ya jenis kata dalam bahasa Rusia. Tetapi yang ini paling sering dipakai di kamus atau di textbook tentang bahasa Rusia. Sudah pelajaran ini sudah selesai, Anda bisa catat lagi. Jika Anda masih belum catat. Sudah, terima kasih banyak. Большое спасибо. Jika Anda tertarik dengan pelajaran bahasa Rusia di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa menulis komen. Sehat selalu. Будьте здоровы. Sampai ketemu lagi. До свидания.